Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Sebelumnya kita sudah selesai membahas mengenai finish state automata. Sekarang kita masuk ke push down automata atau biasa disingkat dengan PDA atau PDA ya. Push down automata. Jadi apa itu push down automata? Itu merupakan sebuah teknik pengujian. Jadi pengujian untuk kalimat atau string dengan menggunakan pendekatan stack ya. Jadi kalau yang FSA kemarin kita menggunakan format graphic state ya. Sekarang kita menggunakan format atau model stack atau bertumpuk ya. Berbeda dengan bahasa reguler, pada bahasa konteks free model automata menggunakan PDA, di mana automata yang menggunakan stack, tadi sudah dijelaskan. PDA ini mempunyai kendali terhadap tipe masukannya itu dengan konsep LIFO. Artinya yang terakhir masuk maka dia ya akan keluar pertama atau biasa disebut dengan last in first out, disingkat dengan LIFO ya. Kalau misalkan FIFO itu first in first out, berarti kalau LIFO itu adalah last in first out. Seperti kalau misalkan diibaratkan itu, kalau misalkan ada tempat ini ya, apa sebuah bola tenis itu kan biasanya yang di pembukanya itu kan dari atas ya, dari satu tempat. Jadi kita memasukkan bola tenis kepada tempatnya, berarti kan yang pertama masuk itu berada di bawah bertumpuk. Saat kita akan mengambil bola tenis, berarti yang diambilnya itu bukan yang pertama diambil itu bukan yang terbawah, tapi yang teratas. Artinya yang terakhir masuk itu yang akan diambil pertama kali ya, atau LIFO. Nah, nanti saat kita menyimpan sebuah stack, itu nanti akan ada simbol spesial yaitu yang disebut dengan Z0. Jadi itu sudah defaultnya, itu yang pertama dimasukkan itu adalah Z0 yang mengindikasikan bahwa stack terbawah sebelum dimasukkan inputnya ya. Jadi stacknya itu memang nanti akan punya simbol Z0 sebelum kita mencoba melakukan pengujian terhadap kalimat ataupun string dengan menggunakan stack tadi. Nah, stack teratas hanya terlihat dari suatu titik pada suatu waktu. Jadi sederhananya untuk yang kalimat ini itu ya, saat di dalam sebuah stack ya, istilahnya yang bisa terlihat itu secara ini hanya terlihat yang paling atas ya. Jadi hanya posisi yang teratas yang terlihat dan yang paling mudah diambil ataupun yang paling mudah keluar. Simbol baru akan dipush pada stack yang menutupi stack sebelumnya yang berada di atasnya. Dan simbol teratas pada stack mungkin akan di pop atau dihapus atau dikeluarkan yang akan menampilkan simbol di bawahnya ya. Jadi artinya saat kita melakukan push atau menambahkan input, berarti yang input yang sudah ada di dalam stack itu akan ditutupi oleh simbol yang baru ya. Begitu juga dengan kalau misalkan kita melakukan pop, artinya kita menghilangkan satu teratas, maka yang di bawahnya itu akan ditampilkan atau terlihat ya. Nah, ini contoh stack. Ini misalkan ada stack teratas, misalkan kita punya stack ADE, ini yang paling terbawah dan ini yang paling teratas ya. Kalau misalkan kita lakukan operasi pop, artinya ini menghilangkan yang paling atas, maka yang A tadi dia akan hilang. Nah, sisanya itu adalah tinggal D dan E ya. Jadi ada dua operasi yaitu pop sama push. Kalau pop itu menghilangkan yang paling atas, sedangkan untuk yang push itu kita akan menambahkan satu karakter yang di paling atas. Kalau misalkan tadi awalnya tadi kan hanya cuma DE ya, lalu kita inputkan B, tambahkan, maka dia berada di yang paling atas. Ini adalah top stacknya jadi B. Awalnya tadi itu adalah yang top stacknya A, cuma dia dilakukan pop, maka dia jadi
keluar atau out ya. Jadi yang A tadi itu sudah tidak ada lagi dalam stack dan ada operasi push baru atau operasi terhadap string baru yaitu B, maka yang B akan dimasukkan ke dalam stacknya ya. Nah, sebuah otomata biasanya memiliki sebuah format atau sebuah rumusan ya. Misalkan seperti ini, di mana rumusnya itu seperti ini ya. Nah, jika dibaca, yang W ini adalah bisa dikatakan sebagai words-nya atau inputannya. Words-nya itu entah itu bisa berupa kalimat ataupun hanya string biasa. Ya, jadi jadi kalau misalkan nanti kita mempunyai sebuah konsep yang ini ya, $W$R, artinya ada string di tengahnya itu adalah dolar, maka yang W dan pangkat R ini dijelaskan di sini. Word R itu saya lebih mudahnya gini aja deh. Sini ada A, B, C dan dolar yang tengahnya ini ya. Yang W ini mengindikasikan sebagai words-nya itu hanya sampai A, B, C, D sebetulnya ya maksimalnya. Dan yang WR itu artinya reverse dari words yang sudah dibuatkan yang dari awal. Makanya yang di sini jadi setelah tanda dolar ini, makanya dia jadi C, B, dan A karena dia reverse. Ya. Jadi ini words, entah itu stringnya terserah, di mana harusnya antara ini ya, A, B, C, D ya. Dan dolar, ini dolar yang tengahnya yang ini, berarti bisa dimasukkan nanti ada D di sini lah ya. Itu bisa silakan. Di mana W adalah himpunan A, B, C, D dan kelipatannya. Ya, ini bisa dilihat dari regex-nya ya yang sudah kita pelajari. Artinya bisa kombinasi dari A, B, C, D yang ini ya. Ini bersama ini contohnya. Jadi yang bisa dibentuk dari fungsi ini ya maksimalnya ya paling minimalnya yang paling memungkinkan ya. Berarti A, B, C, D dolar A, B, C, D ya untuk setiap stringnya. Kalau misalkan untuk yang minimal ya bisa aja seperti ini. Ini bisa ya. Jadi paling kepake semua untuk yang sering yang disediakan ya paling yang ini. Oh, ini harusnya reverse ya. D, C, B, A. Karena yang untuk yang ini adalah harusnya reverse. Nah, PDA sebelumnya akan mengenal sebuah bahasa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, yaitu yang tadi ya, sebuah word dibaca, W dibaca dari kiri ke kanan. Sebuah otomata memiliki dua state, yaitu state menyimpan bagian pertama dari word, dan state kedua itu mengecek bagian kedua dari word. Artinya untuk yang tanda dolar tadi itu sebetulnya menjadi tanda penengahnya. Ya, kita lihat lagi. Selama simbol word belum dibaca, lakukan operasi push. Ya, berarti kan yang pertama tadi misalkan A, B, C, berarti itu masih stacknya masih kosong. Kita inputkan yang A, terus kita inputkan yang B, kita inputkan yang C. Pas giliran kita ngebaca yang C, maka dia akan kembali lagi, kita akan melakukan fungsi pop sebetulnya ya. Nah ini, jika simbol dibaca maka stack terjadi. Stack tidak terjadi perubahan dan akan berpindah ke state yang kedua, di mana yang state kedua ini akan melakukan pengecekan untuk setiap simbol yang dibaca, apakah ada kesesuaian dengan simbol kapital yang ada pada stack teratas. Jika ada, simbol kapital tersebut harus dilakukan operasi stack teratasnya akan melakukan operasi pop terhadap stack teratas. Ya. Lalu jika antara simbol yang dibaca dengan simbol kapital pada stack ini tidak ada kesesuaian, maka tidak terjadi transaksi atau PDA-nya akan diblok. Ya, misalkan ya saya coba di sini. Bentar, coba. Nah, jika pada step 2 selalu terjadi kesesuaian antara simbol yang dibaca dengan stack teratas,
maka simbol terbawa dari stack Z akan dihapus dan PDA akan menerima obat tersebut sampai stack telah kosong. Misalkan ada keywordnya, misalkan di sini A, B, C, dolar, C, B, A. Artinya di sini ada stack, harusnya di sini ada Z kosong. Yang pertama, kita mulai dari yang sebelah sini, kita inputkan berarti yang A. Kita inputkan lagi, kita baca lagi yang B, kita masukkan dulu lagi ke dalam stack B. Lalu yang ini dimasukkan lagi ke dalam stack C. Lalu pas kita ngebaca dolar di sini, nah, jika simbol yang dibaca, maka stack tidak akan terjadi perubahan dan akan berpindah ke state 2. Ya, maka saat membaca di sini ada tanda dolar, maka tidak akan ditambah, langsung dia berhenti dan pindah ke state yang kedua. Yang step kedua, lakukan pengecekan pada step simbol yang dibaca apakah ada sesuai dengan simbol kapital yang pada stack yang di atas. Nah, kita lakukan pada step kedua itu untuk pengecekan ulang. Yang pertama, kita cek di sini inputnya adalah C. Apakah sama dengan yang ada di dalam stack teratas? Kalau sama, maka dia akan di pop. Begitupun yang ini B sama, maka dia akan di pop. Yang A ini ya ternyata ada sama, ini jadi teratas, maka dia akan di pop juga. Nah lalu, yang ini dicek, ini ada empty, maka yang ini ke Z0, maka dia akan dikeluarkan juga, akan dihapus, dan words itu jadi diterima. Ya, jadi pas giliran, kalau misalkan ternyata pas giliran di sini setelah dolar dia bukan C, misalkan di sini B, dia mengecek ke stack teratas ternyata dia C, maka dia akan ditolak. Artinya word tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan PDA yang dibuat pada rumus yang tadi. Ya. Oke, selanjutnya ini simulasi kayak tadi ya. Jadi di sini ada stack yang tadi. Ini PDA state yang pertama. Ini ada Z0, kita inputkan state 1, kita inputkan string yang pertama itu adalah A, dimasukkan ke dalam stack, lalu inputkan yang kedua, dimasukkan ke dalam stack, jadinya yang teratas itu adalah C. Nah, selanjutnya itu ada inputan string A, masih di state yang 1, kita masukkan ke dalam stack, itu jadi A paling atas, kita baca string yang selanjutnya itu adalah D, kita masukkan ke dalam stack D. Nah, selanjutnya pas giliran kita mau baca ada dolar, maka dia tidak dilakukan perubahan, tidak akan ada push ataupun pop terhadap stack, dan dia berarti dari situ tidak ada perubahan. Lalu ke sebelahnya itu ada D, dicek apakah sama dengan stack teratas. Kalau misalkan sama, maka dia akan dihapus, akan di pop. Nah, lalu yang selanjutnya kita geser ke yang sebelah kanannya, itu adalah A. Kita lihat, oh ya, pas giliran tadi pas di state yang di ini ya, yang di dolar, dia akan state-nya akan berpindah langsung ke state kedua. Ya. Nah ini yang A, apakah dicek di stack teratasnya itu adalah A? Kalau sama berarti dia dilakukan pop. Kita bergeser ke sampingnya lagi, itu adalah string C. Dilihat di stacknya apakah C sama, kalau sama kita lakukan pop lagi, kita geser lagi ke string selanjutnya yaitu A lagi, dicek di dalam stacknya apakah A, kalau misalkan A berarti dia di pop, kita geser lagi sudah tidak ada, maka Z nya bisa dihapus dan stringnya atau wordnya bisa diterima karena sesuai ya. Nah, secara umum sebetulnya PDA non-deterministik itu bisa dikatakan dengan M, itu terdiri dari 7 tuple ya. Yang pertama itu adalah Q, itu merupakan himpunan state. Ada sigma merupakan simbol input, jadi simbol inputnya dapat berupa alfabet, di mana Z gabungan dari E tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan kosong. Lalu yang ketiga itu ada gamma, merupakan alfabet stack. Ada Q0 yang merupakan himpunan dari Q yang kita sebut sebagai state awal. Ada Z0 yang bagian dari atau himpunan dari gamma yang merupakan simbol awal stack.
Lalu ada fungsi transisi yang keenam, dan yang ketujuh itu adalah final state, ya, yang merupakan bagian himpunan dari state penerimanya juga, ya. Catatannya di sini dikatakan automata diterima jika pada akhirnya state diterima dengan tanpa input tersisa. Ya, jadi selama dia tidak ada sisa input atau semuanya bisa dijalankan di dalam stack, berarti bisa diterima. Oke, kita coba ke contoh kasus. Di sini ada sebuah kasus deterministik, PDA non-deterministik, ya. Jika diketahui di sini ada PDA dengan PDA deterministik untuk pengujian palindrom dengan penanda tengah, ya. Jadi kalau yang misalnya belum tahu, itu palindrom itu merupakan sebuah kalimat atau sebuah kata yang kalau misalkan kita baca dari depan sama belakang memiliki arti yang sama, ya. Contohnya misalkan tamat, kita baca dari tamat, dari kata tamat itu dibaca dari depan, kita baca tamat, kita baca dari belakang pun tetap tamat, ya. Jadinya artinya yang disebut palindrom itu seperti itu, ya. Jadi kiri dan kanan tetap sama lah, ya. Nah, di sini ada hampir sama seperti tadi. Nah, palindrom tersebut dia mempunyai tabel sebagai berikut, di mana Q-nya itu atau state-nya terdiri dari 3 state, yaitu Q0, Q1, dan Q2. F-nya, final state-nya dia ada di Q2, ada di akhir. Dan sigmanya atau himpunan inputnya itu ada di A, B, C. Dan gamanya itu adalah A, B, Z, 0, ya. Dan fungsi transisi yang terdefinisinya itu dengan menggunakan tabel berikut yang ini, ya. Sebenarnya dari sini kita bisa buat sebuah diagram transisinya, ya. Oke, kita cek dalam menggunakan tabel transisi ini seperti apa. Nanti kita coba buktikan, ya. Kita coba gunakan tabel ini dalam pengujian palindromnya untuk yang PDA. Oke, jadi bisa dicek di dalam tabel transisi ini. Kalau misalkan dilihat di sini, ya, kita cek untuk yang Q0. Ini dikatakan Q0, ya. Berarti bagian yang ini ketika menerima input, ini top stack, ini inputnya, ini top stacknya, ya. Berarti kalau Q0 yang ini berarti ini sekitar awalan, ya, karena dia Z0 berarti belum ada input sama sekali, ya. Nah, kita cek di sini. Jika dia melakukan input, misalkan di sini posisi dari Q0, kita melakukan input A dengan stack di atasnya itu adalah Z0, hasilnya itu adalah AZ0. Begitu juga dengan Q0 melakukan input B kepada Z0, maka dia jadi BZ0. Kalau Q0 kita menginputkan 0 dengan stack teratasnya itu A, maka dia jadi AA. Begitu juga dengan B dengan stack teratas itu adalah A, jadi BA, dan seterusnya. Artinya jika Q0 menerima inputan A dan B, maka akan dilakukan fungsi push, ya. Terlihat di sini kita melakukan push inputnya sama ini, ya, terhadap top stacknya, ya. Ini sama dan sama, ya. Nah, lalu ada perubahan di sini ketika Q0 mendapatkan inputan C, maka dia tidak melakukan apapun atau idle, ya. Karena cek aja di sini, ya. Ini inputan C, top stack dengan Z, ya, hasilnya tetap jadi Z0. Tidak dilakukan push ataupun tidak dilakukan pop, ya. Ini pun tetap sama top stacknya, ya. Tapi yang berbeda itu dia akan berpindah ke Q1 yang ini, ya. Memang tidak ada perubahan dari dalam stacknya, tapi state-nya dia berpindah ke Q1, ya. Nah, lalu saat Q1
ketika menerima inputan A atau B, maka dia akan dilakukan fungsi pop. Atau selama dia berada di Q1, fungsi dalam Q1 itu dia fungsinya akan melakukan pop. Ya, di sini pun sama, input A, top stack teratas A, maka dia akan jadi empty, artinya dia akan dihapus. Inputan B, top stacknya B, artinya ada kesesuaian, maka dia akan dihapus. Begitu juga dengan inputan E atau tidak ada inputan lagi dan dia ada top stack terakhir data digit 0, maka dia akan dihapus dan selesai. Ya, untuk cara melihatnya seperti itu. Jadi fenomena di dalam tabel transisinya bisa dilihat mana yang harus bagian mana yang push, bagian mana yang idle atau yang berpindah ke state yang lain, atau bagian mana yang akan melakukan pop. Oke, kita cek pengujian di sini. Ya, ini tabelnya sama seperti yang tadi. Kita akan coba ujian palindrom dengan string A, B, C, B, A. Nah, yang pertama, A, B, C, B, A ini adalah string yang akan kita cek untuk inputannya. Yang pertama tadi itu state awalnya itu adalah key 0 dengan inputnya itu adalah ini F ya, dan ini adalah gamanya. Key 0 input dan Z0 saat kita cek aja di sini. Yang akan dicek yang pertama kita mulai dari kiri ya, berarti adalah key 0 dengan Z dan top stack itu adalah Z0. Berarti cek aja di dalam tabelnya di mana yang memiliki state key 0, berarti yang ini ya, key 0 dengan inputan A dan top stack itu adalah Z0. Maka hasilnya adalah ditambahkan adalah AZ0. Maka di sini pun sama. Sisanya dia akan menjadi tetap state-nya tetap di key 0 ya. Tetap di key 0 karena tadi A sudah diinputkan ke dalam stack, maka dia sisanya itu adalah BCBA dan dia bertambah stacknya menjadi AZ0 ya. Yang kiri ini adalah kita anggap sebagai yang paling atas, yang Z0 yang sebelah kanan itu adalah yang paling terbawah ya. Lalu kita cek lagi. Posisinya kita masih berada di key 0 dengan inputannya itu adalah B. Kita cek di sini. Key 0 inputan B dengan top stack-nya itu adalah A. Key 0 B dan A. Maka dia akan ditambahkan, artinya dia akan bertambah seperti ini. BA seperti yang ini. Ya. Z0-nya kenapa di sini nggak ada? Ya ini kan kita lihat ya stack teratasnya, bukan keseluruhan stack yang berada di, bukan keseluruhan input yang atau karakter yang ada di dalam stacknya. Tapi kita lihat simbol yang berada di atas stacknya. Ya. Nah ini hasilnya, ini ada, ini 1, 2 itu adalah nomor tabelnya ya. Ya. Lalu selanjutnya kita lihat untuk yang selanjutnya key 0 mendapatkan inputan C, key 0 mendapatkan inputan C dengan top stack-nya itu adalah B, key 0 C dan B, maka dia tetap ya. Karena top stack-nya B, dia tetap di B, maka tidak akan ada perubahan ya. Nanti hasilnya harusnya di sini key 0, sisa input string simbolnya itu adalah BA, ini tetap BAZ0 dan yang ke-9 ya. Nah kita cek lagi dan kita posisinya sudah rubah ke key 1 ya. Nah baru kita cek lagi di sini state-nya key 1 dengan inputan B, berarti key 1 B dan posisi top stack-nya itu adalah B, maka yang ini key 1 B B, maka B-nya yang top stack-nya itu akan hilang, yang ini akan di pop dan ini adalah yang ke-11 ya. Nah jadi tinggal hilang seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita cek lagi state-nya masih berada di key 1 dengan inputan A, maka yang ini ya, key 1 inputan A dengan top stack-nya itu adalah A, maka dia akan di pop juga, ini akan di pop yang A nya, harusnya sisanya jadi Z0 dan ini adalah empty ya. Berarti key 1 empty dan Z0 ya. Key 1 empty dan Z0
dan hasilnya itu adalah Q2 empty ya. Dan sudah tidak ada lagi, yang ini kan udah hilang ya, ini jadi empty dan sudah tidak ada lagi simbol yang berada di stack, maka dia dapat diterima. Berarti yang string ini dapat diterima sebagai palindrom dengan penanda di tengah. Ya, jadi ini cara melakukan pengujian ya. Nah, ini kalau misalkan dicek di dalam diagramnya, jadi diagram transisi kita ubah menjadi sebuah diagram FSA-nya akan seperti ini. Ya, ini inputannya, ini perpindahannya. Jadi ketika dia mendapat inputan C, maka dia akan berpindah ke Q1, dan ketika Q1 mendapatkan input empty dengan top stack-nya Z0, dan ini adalah akan di remove-nya dengan empty-nya, maka dia akan berpindah ke Q2 ya. Jadi kalau dilihat, yang A ini adalah input, yang Z0 itu adalah top stack, yang paling belakang itu adalah hasilnya ya, seperti ini. Jadi urutan penulisannya di sini seperti itu. Oke, nanti di sini ada contoh latihan yang harus kalian kerjakan. Nanti saya coba share di LMS aja ya. Nanti silakan dikerjakan aja. Ini hanya melakukan pengujian apakah string ini diterima atau ditolak dengan menggunakan formula yang tadi. Oke, selanjutnya ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua hampir sama, cuma di sini tidak menggunakan penanda tengah. Ini terlihat dari fungsinya sendiri dari L ini. Kalau sebelumnya itu ada tanda dolar di sini ya. Nah, sekarang tidak ada karena tidak menggunakan penanda tengah. Artinya kalau misalkan di sini word reverse, kalau misalkan wordnya itu adalah AB, maka dia akan langsung di reverse menjadi BA. Karena di sini tidak ada penanda tengahnya. Ini words dan ini word juga. Ya. Untuk state-nya tetap sama, Q0, Q1, Q2, final state Q2. Inputan sigmanya itu adalah AB karena tidak ada penanda tengahnya, maka hanya dua inputan. Dan gamanya itu adalah A, B, dan Z0, dan fungsi transisinya ini seperti ini. Dan kita lihat kita cek di sini ya, lakukan pengecekan pada transisi tersebut. Terlihat bahwa pada saat Q0 PD akan melakukan push, ini tetap ya AZ0, lalu jika mendapat input AB dan melakukan transisi ke Q1 ya. Berarti ada dua proses di dalam saat mendapatkan dari Q0 dan mendapatkan inputan A dan B. Yang pertama itu dia akan melakukan push dan dia akan berpindah state-nya ke Q1 ya. Jadi ada dua pilihan antara itu melakukan push atau melakukan transisi ke Q1-nya ya. Nanti kita coba terangkan untuk yang ini. Jika mendapatkan inputan akan berpindah ke Q1 ya, jika tidak mendapatkan inputan empty ya. Pada Q1 pada akan melakukan pop. Ini berarti dia tidak melakukan, ini hanya move aja ya. Ketika mendapatkan empty, ini tetap, tapi dia move ke Q1. Lalu untuk yang Q1 dia akan melakukan fungsi pop ya. Di sini kita lihat ya, asalnya di input A, top stack A, maka dia jadi empty, maka dia lakukan pop, sederhananya gitu. Kalau misalkan inputan A, top stacknya Z0 dan hasilnya adalah AZ0, gabungan dari input sama top stack, maka dia adalah melakukan push ya. Karena tadi tidak ada penanda tengah, artinya nanti ada yang sebelah
kiri posisinya, ada yang sebelah kanan ya. Nah, untuk yang di sini ada dua fungsi seperti ini. Ini nanti kita sebut, kita akan melakukan fungsi yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan ya. Oke, kita lakukan kita contoh lakukan untuk yang ini ya, yang sama lah, BAB biar lebih sederhana. Nah, yang pertama kita mulai dari Q0, set awal, Q0 ya. Ini inputnya, ini adalah top stack-nya ya. Dengan menggunakan saat berada di Q0 mendapatkan inputan B dengan top stack-nya itu adalah Z0. Kita cek di sini Q0 BZ0, maka dia akan karena akan melakukan input dulu push, maka dia akan melakukan push yang ini ya. Berarti kita lakukan posisi atau operasi yang sebelah kiri, kita akan tambahkan, berarti tetap berada di Q0 dengan menambahkan B terhadap stack-nya. Nah, jadi seperti ini, yang sama ya, sorry, yang ini ya. Jadi dua ke kiri, bukan dua ke kiri, tapi dua sebelah kiri. Berarti kita jalankan yang ini ya. Yang ini sudah. Berarti setelah kita mendapatkan, ini hasil yang proses yang pertama ya. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, posisinya tetap di Q0. Yang input yang akan dilakukan itu adalah yang A dengan top stack-nya itu adalah B. Berarti tinggal cari Q0 A dan B, maka yang ini ya, Q0 A dan B, maka dia akan dilakukan push seperti ini. Artinya harusnya tadi 5 kiri ini ya. Nah, ini ya. Berarti 5 kiri, berarti yang stacknya sekarang itu adalah A, B, Z0. Ini sisanya A dan B. Nah, oke, kita cek lagi di sini. Q0 akan mendapatkan inputan A, dan yang stack teratas itu adalah A. Nah, di sini Q0 A dan A ya. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan yang namanya yang push, karena kalau push itu tidak akan berhenti. Makanya kita gunakan yang ini, yang yang sebelah kanan ya. Jadi Q1 atau tidak ada perubahan apapun ya. Jadi artinya tetap aja di sini. Nah, jadi kita tidak melakukan apapun, tidak merubah apa namanya, tidak melakukan push ataupun yang pop ya. Jadi ini tetap. Oke, ini sudah tidak, ini tetap ya, tidak ada yang dihapus ataupun di pop. Nah, kita langsung untuk yang selanjutnya, kita inputkan yang, sebentar, ini A hilang, harusnya ini. Oke, langsung aja, langsung lanjut. Sorry, ini tadi harusnya pindah ke Q1 ya. Pindah ke Q1, dan lalu selanjutnya untuk yang Q1 sudah ada di Q1 dengan inputan yang A ya. Yang A kita akan melakukan, tadi saya lupa habis mana ya. Oh ya, lakukan yang A, Q1A dengan top stack-nya A, maka dia akan dihapus, maka dia ini akan di pop ya, akan di pop, dia menghasilkan ke yang ini. Lalu selanjutnya Q1 dengan inputan B dan top stack-nya itu adalah B, maka dia akan di pop juga. Yang ini akan di pop. Dan kita lihat di sini sisanya itu adalah Q1 empty dan Z0. Berarti Q1 empty dan Z0, maka Z0-nya akan di pop juga. Ini akan di pop dan sudah kosong, tidak ada lagi, dan sudah tidak ada lagi apa namanya,
simbol di dalam string, simbol di dalam stack, maka dia akan diterima. Ya, ini diterima. Oke, itu hampir sama sebetulnya cara menjalankannya dan cara melakukan pengujiannya bersama dengan proses yang tadi untuk yang palindrom dengan penanda tengah. Hanya saja yang berbeda itu adalah dari fungsi transisinya atau tabel transisinya yang berbeda saja. Ya. Nah, ini contoh yang harus nanti kalian jalankan juga, harus kalian coba juga nanti ya. Ini saya share juga di LMS. Ya. Nah, cukup sekian untuk yang penjelasan mengenai cara menggunakan palindrom karena PDA. Karena tadi kita sudah melakukan pengujian terhadap string dengan yang pertama pengujian palindrom dengan penanda tengah, dan yang kedua pengujian palindrom dengan tanpa penanda tengah, dan bagaimana menjalankan PDA-nya sendiri ya, bagaimana kita melakukan pengujian tersebut ya. Terima kasih, mungkin materi yang bisa saya jelaskan hanya segitu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.